Nah, jadi ada dua model orang Kristen. Satu plastik, kelihatannya hidup tapi nggak bertumbuh. Yang kedua bonsai, hidup. Bonsai itu hidup atau mati ya? Hidup, tapi cendek terus, nggak tinggi-tinggi, padahal dia hidup. Nah, kalau saudara nggak growing, nggak bertumbuh, ya tinggal milih plastik atau bonsai. Dua-duanya sama nggak enak, walaupun bonsai itu mahal. Betul tidak katanya? Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena nggak ada kehidupan. Kenapa nggak ada kehidupan? Jawabannya gampang, sebab nggak nempel di pokoknya. Yesus bilang di Yohanes 15, kalau kita mau hidup harus nempel kepada pokok anggur itu, pada pohon itu. Kalau kita tidak nempel, kita tidak hidup. Bertumbuh itu mutlak, karena itu kerinduan Tuhan. Nanti kita lihat ayatnya. Sekarang kita lihat Matius dulu. Mari kita mulai hari ini konsep hidup Kristen kita seperti Tuhan Yesus. Amin. Seperti Tuhan Yesus. Kemarin saya masih ada di Manado. Selesai pemberkatan pernikahan, salah satu anak kami, tim kami di Sukuwana. Sukuwana itu suku Sulawesi Tengah yang masih tinggal di pohon-pohon sampai hari ini. Kami punya 4 sekolah di sana. Di daerah Saliano, Lemo, Walia, sampai ke gunung-gunung lagi. Nah, lalu selesai pernikahan, kami sharing-sharing. Salah satu anak kami namanya Chandra Manalip. Dia mengagetkan saya dengan perenungan yang saya nggak pernah mikir. Dia merenung gini, mengapa Yudas harus memberitahu ahli-ahli Taurat dan imam-imam yang dia cium nanti itulah Yesus. Nah, semua kita pasti percaya akan cerita, tahu akan cerita itu, bukan? Tapi tadi malam saya baru terbuka. Mengapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sampai tidak tahu Yesus yang mana? Padahal tiap hari dia ada di Yerusalem. Hampir tiap hari. Mengapa sampai harus diberi tanda yang dicium itu, yang adalah Yesus? Jawabannya ada 2. Dan itu mengagetkan saya bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, berarti antara Yesus dan murid-murid dan antara murid-murid dengan Yesus itu sudah menyatu. Betul tidak? Sampai mereka jadi bingung, mana yang Yesus, mana yang murid. Padahal tiap hari mereka lihat, bukan? Lalu anak saya berkata, Papa lihat hamba Tuhan zaman sekarang. Wah, kemana aja pergi nampak beda. Mana gembalanya? Ya, puji Tuhan di sini lain. Pak Joko pakai jas, Pak Gembala tidak pakai jas. Itu luar biasa. Bukan berarti salah pakai jas, enggak lah Pak Joko. Betul. Sekarang hamba Tuhan kayak artis katanya. Sampai langsung tahu mana yang hamba Tuhan, mana yang jemaat biasa tahu. Yang kedua, Yesus itu mau membaur. Sampai orang-orang hebat pun gak tahu lagi Yesusnya yang mana di antara orang-orang ini. Tadi pagi dia ngantar saya ke airport. Saya ngomong, Chan, Papa semalam merenung yang kamu katakan itu luar biasa. 38 tahun Papa jadi hamba Tuhan, belum pernah merenung sampai ke situ. Kok bisa kamu dapat? Ternyata dia balik. Ya, sekarang saya dengar khotbah Papa, balik lagi kalau begitu. Padahal yang mana? Itu dibilang tanggal 5 Juni Papa pernah khotbah. Tapi enggak intinya ke situ, tapi dia terimanya ke situ. Nah, apakah buat orang-orang, saudara di kantor, saudara mahasiswa, saudara karyawan, saudara di pasar, saudara naik angkot, saudara jalan kaki, apakah orang-orang sudah melihat persamaan antara kita dengan Tuhan Yesus dan Yesus dengan kita? Sampai orang-orang jadi bingung. Begitu mana Yesusnya, mana yang Kristen ini? Buatlah dunia seperti itu. Katakan amin. Matius 14, mulai ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Mendengar berita apa, saudara? Kok kita baca sebelumnya, Yohanes Pembaptis, sahabat baiknya, mati jadi martir. Masih ingat betul? Dipenggal kepalanya oleh Herodes. Syok.
Tuhan Yesus terguncang mendengar berita itu. Maka itu dia menyingkir dari situ, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Perhatikan 3 hal itu. Keluarkan kata menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Keluarkan. Saudara bisa bayangkan kalau ada seseorang melakukan 3 hal itu, mengasingkan dirinya, terus menyingkir, cari tempat yang sunyi. Berarti orang itu sedang apa? Stres, apalagi? Sedang apa? Cepat yang lain mikir. Ketakutan, betul. Sedang apa lagi? Ayo, apa? Tekanan berat, betul. Apalagi? Sedih, betul. Apalagi? Satu lagi seorang. Sedang apa kalau ada orang mengasingkan diri, menyingkir ke tempat yang suci? Jadi orang itu mengalami apa? Stres, sudah tidak stres. Apa? Dikejar-kejar, ketakutan. Betul. Dan itu Yesus Tuhan kita. Maka itu betul kata Ibrani 2. Apa saja yang manusia pernah alami, Yesus harus mengalami. Katakan amin. Itu Ibrani 2. Jadi kalau ada orang stres, saudara nggak sendirian. Yesus pernah mengalami itu. Kalau ada orang yang mengalami sedih, ketakutan, dikejar-kejar, macam-macam, Yesus pernah mengalami. Tapi lihat masalahnya. Tetapi bagaimana? Baca. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika apa? Yesus mendarat. Roh Kudus jamah kami dalam nama Yesus. Saudara, Matius 14 ayat 14. Jadi kebetulan pasal sama, ayat sama. Kalau saudara nggak hafal, awas. Ini loh kurang ajarnya orang Kristen. Ya, saya buka lagi ya, jangan marah. Saya anggap kata-kata orang itu juga firman yang untuk mempermudahkan. Ayo jujur sekarang. Buat saudara, firman Tuhan atau firman tetangga yang lebih gampang dihafal? Loh ayo jawab, nggak usah ragu-ragu. Loh mana? Firman Tuhan atau firman tetangga lebih gampang dihafal? Nah, ngaku betul, jujur lebih baik. Ternyata firman tetangga lebih gampang dihafal. Ternyata firman mama mertua lebih gampang dihafal lagi oleh mantu-mantu. Inilah fakta. Mengapa firman Tuhan yang harusnya lebih gampang kita hafal? Enggak. Nah, tetangga itu sudah mati 16 tahun yang lalu padahal. Tapi firmannya masih ingat. Yang tidak jawab. Nah, coba firman Tuhan minggu yang lalu tanyain, apa ya? Masih garuk-garuk disik. Apa ya? Nah itu dia. Kan kebangetan kita ini. Kenapa kita sering lupakan firman Tuhan? Ya, Matius 14 ayat 14, saudara. Ini luar biasa. Dengarkan firman ini. Semua orang yang ngaku Kristen, maka seluruh motivasi hidup dan aktivitas hidupnya harus sesuai Matius 14 ayat 14. Saya ulangi lagi. Seluruh orang Kristen harus mempunyai motivasi, mempunyai cara hidup, mempunyai semua pemikiran seperti Matius 14 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Setiap kali orang Kristen melihat orang, jumlahnya urusan nanti. Saya ulangi. Setiap kali saudara dan saya sebagai orang Kristen melihat orang, harus ayat ini yang muncul. Tergerak hati oleh belas kasih. Baru kata going akan tergenapi. Kalau kita melihat orang terus kita cuek, aku juga sibuk, aku gak punya waktu. Betapa jahatnya kita. Saya beri ilustrasi begini. Kalau saudara kenal orang yang punya perusahaan kayu, ya jual kayu untuk bangunan. Nah, jadi